ada peluang atau kesempatan yang bisa dimanfaatkan oleh kita-kita sebagai perempuan pelaku eksportir yang tentunya ada kebutuhan berbeda ya, yang terkait dengan program-program pemerintah, baik itu berupa capacity building ataupun akses-akses pendanaan dan program lainnya. Nah, kebetulan alhamdulillahnya saya 17 tahun sebelum saya berkecimpung di dunia bisnis, aktivitas saya adalah di NGO yang advokasi gitu, yang memang sangat kuat dengan pola-pola kerja advokasi kepada pemerintah untuk masyarakat. Jadi saya ingin menggabungkan kebutuhan untuk para UMKM pelaku ekspor dengan pengalaman saya di dunia advokasi baik dalam negeri maupun internasional. Sebenarnya ini sebuah pekerjaan yang berat ya, artinya legan golek momongan. Kita tahu bahwa kita semuanya orang-orang yang pastinya punya banyak kesibukan, namun saya mencoba ingin membangun komunitas dan bersama-sama kita belajar untuk tidak hanya menjalankan tapi juga berkolaborasi dan kita coba satukan kekuatan untuk mendorong pemerintah agar lebih aware terhadap berbagai kebutuhan dan kepentingan kita. Malam hari ini izinkan saya untuk memperkenalkan sedikit tentang Kupena, kemudian agar efisien ya, itu saya ingin menge-share tentang agenda terdekat kita. Jadi karena Kupena ini sukarela, jadi memang nggak harus kita itu banyak orang gitu ya, seberapapun adanya, 1, 2 orang, 3 orang itu nggak masalah. Yang penting komitmen untuk menjalankan agenda advokasi terutamanya ya, gitu. Nah, jadi saya berinisiatif untuk menyusun profil Kupena sekaligus juga merancang program-program utama dan program-program terdekatnya. Oke, saya izin share untuk melakukan presentasi tentang Kupena ya, teman-teman, kakak-kakak. Oke, sebentar. Nah, sudah bisa dilihat presentasi saya, teman-teman? Sudah? Sudah. Oke, baik. Terima kasih. Ya, ini Kupena ya. Kupena itu kepanjangannya Koalisi UMKM Perempuan Ekspor Indonesia. Kalau dari namanya tentunya kita sudah sama-sama tahu lah ya. Jadi kurang lebihnya kalau di kupas sejarahnya itu kurang lebihnya kemarin di rank tanggal 7 Januari 2025. Ya, pendirinya sebenarnya salah satunya kita ini. Semuanya yang hadir di sini itu masuk dalam pendiri karena memang tanggal 7 Januari itu baru ide dan gagasan, dan setelah teman-teman mengisi form kemudian bergabung di sini saat ini ya udah dianggap aja bagian dari pendiri gitu ya. Karena kita semua adalah perempuan pelaku UMKM ekspor. Dan organisasi ini adalah geraknya non-profit ya, jadi tidak profit karena memang fungsi utamanya untuk kolaborasi, advokasi, dan pemberdayaan. Kemudian tujuan dari didirikannya Kupena ini untuk memperkuat jejaring UMKM ekspor perempuan, dan yang agak berbeda adalah untuk mendorong kebijakan yang responsif terhadap kepentingan dan kebutuhan UMKM ekspor perempuan. Nah, visi misinya, jadi di Kupena ini kita ingin membangun ekosistem UMKM perempuan yang berorientasi ekspor, yang juga tangguh dan inovatif,
untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan. Jadi kita ingin lebih kontributif ya dengan bisnis kita ke negara. Terus misinya ya kurang lebih ada 5 ya, mendorong inovasi dan keberlanjutan. Jadi kita harapannya nanti ada inovasi-inovasi di dalam bisnisnya masing-masing yang kita bisa saling sharing ya, dan mulai memahami tentang bagaimana sustainable terhadap lingkungan. Kemudian memperkuat jejaring dan kolaborasi. Kemudian yang poin 3 ini hal yang penting, yaitu melakukan advokasi kepada pemerintah. Kemudian juga tidak lupa kita meningkatkan kapasitas dan daya saing, serta Kupena juga bersinergi dengan pemerintah untuk mendapatkan akses pasar nasional. Nah, kemudian nilai-nilai kita ya inilah nilai-nilai yang baik ya, nggak usah saya bahas. Yang pasti ada aspek-aspek kolaborasi dan advokasinya. Kemudian kita berharap bahwa Kupena itu nantinya menjadi mitra strategis pemerintah dalam meningkatkan kontribusi UMKM ekspor terhadap perekonomian nasional, dan juga kita lebih menciptakan dampak sosial yang lebih luas. Nah, kenapa kita harus ada, atau Kupena harus ada? Karena memang perempuan dalam ekspor itu potensinya sangat besar, cuman belum tergali maksimal. Jadi melalui Kupena itu kita ingin menggali diri kita, ingin lebih terlihat di kancah ekonomi nasional ya, agar kita itu lebih memotivasi perempuan-perempuan yang lainnya juga untuk bisa lebih maju lagi. Kemudian yang kedua, kebutuhan khusus perempuan eksportir ya, yang tentunya berbeda dari eksportir laki-laki gitu. Ya dari aspek misalnya akses pendanaan, kemudian akses mungkin pelatihan-pelatihan, tentunya agak berbeda karena kita mungkin punya peran yang ganda ya kalau sebagai perempuan di rumah tangga dan juga di bisnis kita. Kemudian yang ketiga, kesenjangan dalam representasi perempuan di kebijakan ekspor. Jadi seringkali ketika misalnya membahas kebijakan, perempuan itu memang belum dilibatkan. Jadi sangat mungkin sebenarnya ada banyak kebutuhan unik dari perempuan yang sebenarnya bisa disuarakan. Nah, melalui Kupena, kita nanti mencoba melakukan komunikasi dan advokasi kepada pemerintah agar kita lebih bisa diperhatikan kepentingan-kepentingan khusus kita. Kemudian mengapa harus ada organisasi khusus ya? Ini banyak, cuman alasan yang penting bagaimana suara perempuan selaku pelaku eksportir ya, itu bisa didengar lebih jelas gitu. Dan diharapkan dengan adanya Kupena memiliki dampak positif karena cara perempuan memimpin juga berbeda. Maka dari itu saya yakin ketika forum khusus atau komunitas khusus perempuan itu ada, itu akan memberikan dampak yang berbeda juga dan lebih signifikan. Nah, ini poin-poin penjelasannya, cuman saya nggak perlu bahas semuanya ya, karena saya ingin mengajak teman-teman untuk berdiskusi lebih banyak tentang bagaimana Kupena ke depan, dan tentunya ini yang agenda terdekat menurut teman-teman seperti apa gitu ya. Nah, lanjut ke ini dulu aja deh, ke program-program utama. Program strategis. Jadi kalau teman-teman sempat membaca dokumen yang saya pernah share di grup ya, itu saya sudah kirim satu dokumen yang isinya profil Kupena dan program strategis Kupena. Sebentar, laptop saya hang.
Jadi program di sana ada 8 program strategis yang coba saya rancang. Yang pertama adalah peningkatan kapasitas dan daya saing perempuan UMKM ekspor ya. Kemudian adanya advokasi kebijakan yang progresif. Ini nanti terkait juga agenda jangka pendek kita yang nanti akan saya share. Kemudian yang ketiga adalah akses pasar internasional bagi eksportir perempuan. Kemudian pengembangan produk inovatif dan berkelanjutan. Kemudian digitalisasi UMKM perempuan. Karena di era sekarang kita nggak mungkin nggak pakai digital gitu ya, dan perempuan masih sangat minim untuk bisa melakukan itu. Kemudian jejaring dan kolaborasi nasional maupun internasional ya bagi UMKM perempuan itu masih sangat jarang juga gitu. Maka kita perlu dorong dan pendampingan akses pendanaan. Jadi misalnya ada KUR, ada pendanaan. Nah, bagaimana kita bisa mengakses peluang-peluang tersebut dengan adanya Kupena memberikan peluang khusus gitu ya. Kemudian yang ke-8 adalah penghargaan dan promosi UMKM berprestasi. Nah, ini program-program strategis ini bukan dilakukan sendiri oleh Kupena, tapi nanti bergandeng dengan pemerintah. Dan ini memang sangat tergantung dengan keberhasilan advokasi kita. Nah, kaitannya dengan bagaimana implementasi ke depan, saya itu mencoba memotret peluang dengan adanya Nyun Sewu yang mungkin nggak berkenan dengan Pak Jokowi, mohon jangan ini ya, jangan jangan dijadikan ini hal-hal politis, tapi ini kaitannya dengan peluang di depan mata bahwa Pak Jokowi sekarang kembali ke Solo dan dekat dengan kita, dan kebetulan saya secara pribadi maupun profesi, waktu kami masih di NGO dan Pak Jokowi serta Bu Iriana masih di Solo sebagai wali kota, itu kebetulan kami sangat dekat, dan saya adalah salah satu orang yang sering membuatkan pidato ataupun materi tentang isu-isu perempuan untuk Bu Iriana. Jadi ini kesempatan untuk bisa melakukan silaturahim sekaligus sebagai pintu pembuka untuk advokasi yang lebih jauh lagi. Jadi ibaratnya sebenarnya kan kita bisa langsung ke pemerintah yang sekarang ya, Pak Presiden Prabowo Subianto sama Mas Gibran gitu. Tapi ketika kita melakukan strategi advokasi, kadang-kala kita itu harus melipir dulu gitu. Dalam pemerintahan itu ada pihak-pihak yang memiliki power ataupun taring ya, yang itu bisa kita jadikan pintu masuk gitu. Jadi untuk bisa mengakses program-program pemerintah agar lebih berpihak pada kepentingan para eksportir perempuan atau UMKM eksportir perempuan, kita harus mengetuk ataupun menekan tombol yang tepat, yang mana yang terlebih dahulu kita dekati dan kita colek gitu ya, atau kita tekan tombolnya. Nah, untuk itu oke, saya langsung masuk sedikit ke ini ya, ke tawaran agenda. Yang terdekat adalah silaturahmi ke Bapak Joko Widodo. Kebetulan saya sudah membuat draft untuk silaturahimnya. Teman-teman sudah bisa melihat slide yang berbeda? Ada tulisan permohonan silaturahim Kupena? Belum, Bu. Masih yang program strategis Kupena aja. Oke, berarti saya ini dulu, hentikan share-nya dulu, saya ganti ke slide yang lainnya. Sebentar ya. Ini sinyalnya kayaknya agak lelet deh. Oke, bentar.
Sudah bisa melihat ada kop surat perempuan berdaya ekspor berjaya? Sudah Bu, sudah kelihatan. Ya. Baik. Ya. Jadi dari beberapa agenda strategis ya atau program strategis Kupena yang tadi ada 8, salah satunya adalah bagaimana kita berkolaborasi dan advokasi untuk mengakses kebijakan-kebijakan pemerintah yang sangat mungkin berguna atau bermanfaat untuk UMKM perempuan yang berorientasi ekspor. Dan salah satu kebijakan yang saat ini sedang katakanlah populer dan perlu dukungan masyarakat dan kita jangan menyia-nyiakan ya kesempatan ini adalah adanya peraturan presiden yang telah disahkan tanggal 5 November ya, 5 November tahun 2024 menjadi sebuah peraturan presiden nomor 47 dan itu adalah pada masa kepresidenan Pak Prabowo di awal-awal. Pak Prabowo kan dilantik Oktober ya, Oktober 2024 kemarin. Dan tanggal 5 November itu beliau mengeluarkan PP nomor 47 tahun 2024 tentang penghapusan kredit macet UMKM sebagai salah satu gebrakan program 100 hari Pak Presiden. Nah, ternyata PP ini itu ada kaitannya dengan undang-undang sebelumnya yang sudah disahkan pada masa kepresidenan atau kepemimpinan Pak Joko Widodo, yaitu melalui Undang-Undang PPSK atau Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan ya. Dan ini menjadi landasan penting bagi keberlanjutan pertumbuhan UMKM di Indonesia. Nah, jadi kita datang ke Pak Jokowi itu juga ada relevansi kebijakannya, tidak hanya semata-mata karena saat ini beliau di Solo dan dekat kebetulan dengan katakanlah sekretariat Kupena sehingga kita perlu datang untuk menekan tombol yang tepat gitu. Nah, ini suratnya sudah dibikin, nanti saya share di grup ya. Pada intinya adalah kita ingin silaturahim ke Pak Joko Widodo atau Pak Jokowi, ingin berdialog ya mengenai strategi optimal dalam mengimplementasikan UU PPSK dan juga PP nomor 47 itu agar UMKM ya khususnya yang dipimpin oleh perempuan itu dapat memperoleh manfaat maksimal dalam mengakses pembiayaan serta memperluas pasar global gitu. Dan kita mengharapkan dapat arahan dan bimbingan dari beliau secara langsung dan mendapatkan juga kayak inilah ya tips-tips karena beliau adalah politikus yang handal ya, tips-tips mengenai langkah-langkah strategis yang dapat kita tempuh agar gerakan ini bisa berhasil dan berdampak luas serta berkelanjutan. Nah, ini ada tornya juga, jadi nanti kita meminta waktu ya, yang pastinya kita ingin mendapatkan pemahaman lebih mendalam tentang undang-undang dan PP tersebut, kemudian kita juga menyampaikan aspirasi kita, kemudian setelah menyampaikan aspirasi, kita mendapatkan arahan dan bimbingan, kemudian mendapatkan insight tentang bagaimana kita melangkah gitu ya untuk tadi mendapatkan benefit dari kebijakan pemerintah. Nah, kemudian mungkin di sini teman-teman ada yang sudah pernah mendengar undang-undang dan PP yang tadi saya sebutkan? Ini sih di online pernah dengar sih Bu. Oke.
Cuma Pernah dengar? nggak iya pernah dengar cuma nggak terlalu mendalami seperti Ibu. Oke, I see, I see. Saya juga belum mendalami kok, Kak. Saya panggil, kita panggil kakak semua aja ya, jangan ibu nanti Boleh kelihatan boleh tua gitu. boleh, oke oke. Ya udah, Kak. Oke oke Biar oke oke. kelihatan selalu muda gitu ya, panggilnya kakak Oke, aja. Kak. Oke 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 oke. Hmm, oke. Kak Iren ya bener ya? Betul betul betul. Bentar, saya nggak bisa lihat ininya apa namanya. Oke, Kak Iren, oh, ada yang masuk tapi nggak tahu saya. Kak Iren berarti pernah mendengar tapi belum mendalam Pernah gitu. pernah. Setahu Iya. Kak Iren apa yang sebisanya didapat? Kan penghapusan, apa, kredit macet gitu ya. Setahu saya memang Mhm, kredit macet ini di bank itu, luar biasa ya untuk para mhm, UMKM, cuma memang, saya juga merasa karena, apa, kadang-kadang tuh bunga bank itu sangat besar ya menurut saya. Jadi oke. mungkin UMKM itu kalau sekarang kur sih masih mending ya 0,5% ya. Tetapi kalau Mhm, biasanya tuh bank itu setahu saya kalau untuk orang-orang kecil itu, sangat menekan ya, apa mhm, namanya, bunganya itu dibilangnya misalnya contoh nih, bunganya sekian gitu, tapi kalau saya hitung-hitung ini mah bunganya lebih nih gitu ya kan, dan itu belum mhm, lagi ada potongan. Misalnya bilangnya, dapatnya apa, 25 juta tapi kredit 25 juta itu belum tentu dapat 25 juta itu selalu ada potongan. Kok saya aneh, saya bilang, kalau itu saya nggak akan mau." Tapi para UMKM itu ya mau aja dipotong gitu, oh administrasi sekian, dan itu cukup besar loh. Kasihan sekali saya bilang kalau UMKM kecil itu, sangat ditekan oleh bank gitu. Mestinya kan kalau misalnya, apa, kreditnya 25 juta ya dikasih 25 juta, jangan dua mhm, puluh lima juta dipotong-potongan, akhirnya cuma dapatnya 22 juta, 3 jutanya kemana gitu. Padahal dia harus bayar mhm. 25 juta. Nah, itu sih sebenarnya yang saya sih pengalaman saya itu saya suka memperhatikan itu kayaknya memang, dia kalau misalnya sampai tidak berhasil ya karena bagi saya mungkin bunganya terlalu besar ya, gitu. Oke. Kalau boleh tahu Kak Iren sendiri udah pernah mengakses, pendanaan dari pihak lain? Atau mungkin Enggak malah, sih, dari program enggak. pemerintah? Enggak sih, saya nggak pernah, cuma Nggak pernah ya? kebetulan, saya kan ada bisnis yang lain dan terus kemudian ada hubungannya dengan, orang lain gitu dan saya tahu, "Oh dia kok sampai begini ya, akhirnya tidak bisa bayar," gitu. Kalau nggak disita, ya terpaksa saya ada bantu. Oh saya jadi tahu dia pinjam dulu untuk ngebantu. Nah pada waktu dengan saya, karena saya nggak pakai bunga, dia bisa bayar gitu. Nah, tapi Mmm, kalau dengan bank dia tidak bisa bayar, karena ya pakai bunga itu tinggi, gitu. oke, oke. Nah, itu, laki-laki atau perempuan kebetulan, Kak Iren? Laki-laki, itu waktu Laki-laki. itu laki-laki, heeh. Itu laki-laki aja mungkin ada kendala seperti itu ya, gimana mungkin Iya, perempuan yang punya situasi nah itu khusus dia gitu. itu Mhm. dia. Oke, Makanya kita makasih. perempuan harus jadi lebih berani lah gitu. Jangan Nah, jangan apa tuh, jangan, eee, enggak kalau misalnya bank kasih seperti itu, diokein aja. Padahal kita bisa pakai cara-cara lain gitu loh. mhm, Sebenarnya kalau misalnya kayak, itu saya juga nggak ngerti, saya bilang ada ketidakadilan untuk pihak bank juga untuk memberi memberi ini ya, pinjaman misalnya ya. Kalau misalnya, kepada orang yang punya itu, dia pasti akan terus kasih tahu, "Mau pinjaman nggak? Pinjaman, pinjaman tanpa bunga, sekian bulan." Dia kasih, tapi kalau misalnya untuk yang itu, mereka tuh kasih kasih bunga yang tinggi, belum ada potongan administrasi, ya yang nah, kecil makin kecil dong, seperti itu saya iya. bilang, Mbak, ya. Mhm. Oke, nah inilah nanti pentingnya kita menyampaikan aspirasi kita berdasarkan pengalaman konkret yang memang kita hadapi maupun teman-teman kita sesama UMKM perempuan maupun lingkungan kita ya, nanti Betul kita sampaikan. Oke, betul. makasih Kak Iren. Selain Kak Iren, ada lagi teman-teman yang mungkin pernah dengar tentang UU PPSK dan apa namanya peraturan pemerintah penghapusan kredit macet UMKM, ataupun mungkin udah mengalaminya?
Ada yang mau sharing? Mbak Wiwin? Kak Wiwin ding ya, Kak Wiwin, Kak Madatila, Kak Ovi. Ini Kak Barimo siapa ya? Sama Kak Halo, Sanyar. belum, Mbak. Sementara mendengarkan dulu. Oke, mendengarkan dulu ya. Yang lainnya? Berarti Kak Wiwin udah pernah dengar sebelumnya UU PPSK dan UU penghapusan kredit macet ini? PP, sorry. Terus terang belum sih. Terus terang belum ya, berarti baru kali Ya. ini ya? Iya, iya. Oke, kalau Kak Madatila gimana? Udah pernah dengar tentang UU PPSK dan PP penghapusan kredit macet? Sudah dengar, Kak. Tapi Oke. kenyataannya di lapangan, saya ke bank itu tidak memenuhi syarat. Oke. Karena permasalahannya kami rumit. Yang meminjam sertifikat saya itu adalah orang kaya. Terus kemudian pakai nama orang lain juga. Lalu yang punya nama itu, yang kredit macet saya itu, sudah mendaftar haji dan kehidupannya lebih dari saya. Setelah saya ke bank, ternyata syaratnya untuk penghapusan kredit tersebut adalah yang tidak mampu. Sementara posisi kami adalah yang pemilik sertifikat. Jadi saya itu meminjamkan sertifikat kepada saudara karena kebetulan sertifikatnya saudara itu ada di KUD, kena tanggung renteng oleh pengurus KUD. Waktu tahun 2010 itu ya alhamdulillah ekonomi semakin bagus dengan banyak yang memiliki mobil mewah. Cuman itu meminjam sertifikatnya orang-orang yang kurang paham itu aturan itu sehingga sampai sekarang masih 60% lebih. Jadi yang meminjam, yang punya nama beda orang, yang punya sertifikat juga beda orang. Oke, berarti ini ada persoalan yang memang agak ini ya, Kak ya. Tapi kalau boleh tahu yang meminjam atas nama siapa? Kan bank tahunya atas nama yang meminjam kan? Benar, yang meminjam Kadi sama Mina, yang memakai uangnya itu Samsul sama Nisa gitu. Jadi saya memilih. Iya, yang meminjamkan Bibi itu menjual tanahnya kan sertifikatnya disimpan KUD meskipun sudah lunas, tetapi masih ditahan karena ada satu pengurus yang belum lunas. Oke Kak. Ya pada intinya Kak Madatilah ini sebenarnya sudah tahu tentang adanya keberadaan PP penghapusan kredit macet UMKM dan sudah mendatangi itu bank ya Kak ya? Bank Jatim. Bank Jatim. Tapi karena secara administrasi itu ada kerumitan, jadi belum bisa melakukan advokasi ya Kak ya? Belum. Oke. Kalau boleh tahu kemarin tahu tentang PP penghapusan kredit macet itu dari mana, Kak? Dari medsos, dari IG, dari Facebook itu. Ceramahnya Pak Prabowo langsung. Ya Pak Prabowo langsung ya menyampaikan ya. Ya. Oke, kalau Kak Ovi boleh sharing apakah sudah pernah mendengar tentang UU PPSK dan PP penghapusan kredit macet ini? Kak Ovi? Atau Kak Ovi lagi pengajian mungkin? Iya, nggak apa-apa, dengar. Oke. Belum sih, Mbak Elis. Oke, aku nyimak dulu, terus juga kayaknya sih sebenarnya saya nggak tahu nih apakah ini bagus, terus pasti kan ada kriteria tertentu bagi UMKM yang kredit macetnya dihapuskan gitu. Cuman aku takutnya track record selanjutnya gitu. Karena kan pasti dampak
dampak dari kita nggak bisa, pasti ada dampaknya lah, apa misalnya selanjutnya kita itu sulit untuk mendapatkan pinjaman lagi, mungkin seperti itu, atau ya itu secara perbankan ya, takutnya nanti malah gimana ya? Kalau saya sih terus terang ada KUR ya, ada KUR. Cuman ya walaupun ini tetap kewajibannya tetap dipenuhi gitu. Tapi kalau misalnya yang membutuhkan untuk penghapusan kredit ini memang dia nggak perlu sih, nggak masalah sih, buat saya nggak masalah. Cuman saya cuma pengen tahu aja gitu dampak bagi usaha yang kalau kredit macetnya itu dihapuskan selanjutnya seperti apa, itu sih. Itu aja sih Mbak Elis, saya tahu sih. Iya, kalau dilihat dari spirit PP penghapusan kredit macet UMKM itu sebenarnya Pak Prabowo ingin menggairahkan kembali perekonomian Indonesia gitu kan, terutama untuk UMKM karena memang dengan adanya kredit macet yang mungkin sudah tidak bisa tertagih karena aspek-aspek bencana waktu COVID misalnya, terus menyebabkan ekonomi atau usaha para UMKM itu yang seharusnya bisa mendapatkan akses pendanaan lagi itu jadi tidak bisa gitu. Maka ada pertimbangan yang sebaiknya dihapuskan, tapi memang dengan syarat-syarat tertentu ya, bahwa misalnya kredit macetnya itu karena faktor bencana alam waktu itu yang COVID ya, kebanyakan ya COVID gitu. Kemudian mereka adalah UMKM dan besarannya juga kayaknya maksimal ada batasannya 500 juta gitu. Jadi ini mendorong agar ada peran atau perhatian negara untuk memperbaiki nama baik dari para teman-teman UMKM yang memang kemarin itu macetnya bukan karena tidak punya etikat baik ya, dan ingin menumbuhkan usahanya lagi melalui akses pendanaan dari berbagai pihak gitu, tidak hanya perbankan gitu. Nah ini makanya kita sharing apakah persoalan ini itu cukup krusial di kita selaku UMKM perempuan berorientasi ekspor ya, gitu. Terus nanti konteks ke Pak Jokowi juga kita meminta penjelasan yang lebih jelas sebenarnya spiritnya bagaimana dan apakah memang itu sangat mungkin bisa kita dapatkan gitu ya. Kalau masalah dampak ketika misalnya tadi Kak Ovi, dampak ketika misalnya kredit macet kita sudah dihapuskan, tentunya kan memang ya kesempatan kan datang nggak dua kali ya. Kalau misalnya kita misalnya kredit macet kemudian ibaratnya diampuni ya, dihapus, ya otomatis harusnya ya setelah dapat akses baru lagi harusnya nggak mengulangi kan gitu, bisa memanfaatkan sebaik-baiknya gitu. Gitu Kak Ovi. Iya, oke, makasih. Tapi mungkin ada selain yang kredit macet itu kira-kira ada peluang lainnya. Maksud aku kayak gini, kalau secara teknis perbankan sih yang aku pahami ya sedikit ya. Itu kalau misalnya udah macet terus dapat ampunan terus dihapuskan atau bagaimana, kemungkinan ke depannya jangankan itu, yang kita tetap membayar dengan ada tunggakan aja itu masih ada kesulitan untuk minjam lagi gitu. Memang yang contoh paling mudah deh, KUR, contohnya KUR yang paling gampang gitu buat UMKM. Itu tuh prosesnya itu memang tetap proses perbankan konvensional gitu. Nah, jadi walaupun kita dengan nilai tertentu terus kita menaruh jaminan aja,
perbedaan KUR dengan konvensional jatuhnya cuma di suku bunga gitu kan. Kalau untuk persyaratan dan lain-lainnya tetap dengan sama gitu. Jadi memang kemarin kita ingat Mbak Elis waktu kita FGD itu dengan LPEI di Semarang, ingat nggak? Nah itu kan sempat juga saya sampaikan juga LPEI itu mau membantu kita sebagai UMKM yang mau ekspor pada saat itu termasuk dalam terutama dalam pendanaan. Nah di situ syarat utama yang disampaikan sama mereka tuh nggak jauh beda dengan pinjaman konvensional sebenarnya. Nah terus ujung-ujungnya walaupun mereka ngasih keringanan yang dari nilai proyek itu mereka misalnya nilai proyek 1 miliar mereka hanya mensyaratkan 30% dari nilai proyek itu sebagai jaminan, artinya sekitar kurang lebih 300 juta gitu sebagai jaminan untuk 70%-nya mereka jaminkan ke asuransi seperti itu. Tapi dia akan ngasih full ke kita uangnya misalnya. Tapi tetap aja buat aku tuh kayak aku kan ibaratnya yang kalau misalnya dapat nilai project 1 miliar dengan jaminan 300 juta di LPI aja masih susah gitu loh Mbak. Nah, maksud aku selain untuk undang-undang tadi yang mau dimajukan, tapi bagaimana caranya untuk kemudahan bagi kita ibaratnya eksportir yang masih malu-malu dan mula-mula ini gitu kan dapat kemudahan akses pendanaan. Kan memang yang paling gampang itu sekarang cuma di fintech, KUR kalau untuk jangka panjang, fintech juga kita itu harus ngitung juga ngitung dari nilai project itu harus di sharingnya berapa persen, sementara bayaran kita makan harganya minta ampun kan kayak gitu. Nah itu jadi permasalahan baru. Terus pas misalnya mereka siap dengan fintechnya dengan dana segini gitu, terus waktunya juga pada saat penurunan dana waktunya tuh makan waktu kita untuk dalam proses produksi. Sebenarnya kayak gitu-gitulah. Jadi maunya aku ini kepinginan pribadi lah jatuhnya. Ya nggak apa-apa, ini aspirasi ya. Iya, siapa tahu sama gitu. Sebenarnya harapannya itu yang paling gampang adalah angel investor gitu. Cuman angel investor di sini tuh yang benar-benar murni pengen ngebantu kita tuh memang nggak susah gitu. Nah akses itulah yang belum saya dapetin Mbak. Gitu. Akses seperti itu yang belum kita dapetin. Mungkin kalau misalnya dari Mbak Elis dan ya tadi kita bisa ngomong ke Pak Jokowinya ya gitu misalnya ya, dia bisa ngasih tahu ini loh kita punya kuota orang yang bisa kalian andalkan untuk permasalahan-permasalahan yang seperti ini gitu kan. Wah itu sangat bersyukur sekali gitu. Napas lega, ada sesak gitu. Kadang-kadang mau dapat orderan ekspor juga kita ngitungnya gini, aduh harganya udah ditekan ditawar pasti sama dia. Terus memula pekerjaan walaupun dia udah ngasih DP, misalnya kita normal ngasih DP paling top-topnya misalnya di 50%. Sementara biaya produksi dan lain-lainnya itu misalnya hampir 60 sampai pikirin ya 60 sampai 70% ibaratnya misalnya gitu. Berarti kan 20% kita harus mengadakan kan gitu. Nah, belum lagi nanti force major. Belum tadi makanya aku mikir yang aku butuhkan sekarang saat ini adalah siapa sih yang bisa bekerja sama langsung dengan kemudahan-kemudahan yang buat kita ya base-nya itu pertama adalah saling kepercayaan itu sih. Ya, Kak Opi, ini karena kita kan memang mau ke arah akses kebijakan dan program pemerintah ya. Jadi memang kita akan melalui pintu masuk dengan kebijakan yang sekarang saat ini ada. Apa yang disampaikan Kak Ovi itu saya setuju bahwa
kita akan juga bisa, karena memang kebutuhan real kita sebagai UMKM yang modalnya cupet ya, cupen itu memang ada kemudahan pendanaan, salah satunya dari berbagai pihak, salah satunya pemerintah maupun angel investor. Dan angel investor apakah juga bisa misalnya difasilitasi oleh pemerintah melalui program-programnya dan dipertemukan dengan kita yang memang memiliki kebutuhan khusus gitu kan, gitu. Nah, di program strategis Kupena itu ada tuh temu dengan berbagai investor. Nah, salah satunya angel investor. Oke. Mudah-mudahan kita nanti jalani bersama ya, Kak Ovi. Yes, siap. Belajar bersama. Karena kita semuanya orang sibuk pastinya ya. Cuma di tengah kesibukan kita itu kita bisa saling menguatkan untuk memperjuangkan kebutuhan kita. Gitu. Oke, amin. Ya, makasih Mbak. Iya, makasih Kak Ovi. Yang lainnya dong, ini sharing mungkin siapa ya? Berarti di sini ada Kak Barimo, itu siapa ya? Silahkan memperkenalkan diri, menunjukkan diri. Apakah sudah pernah mendengar UU PPSK dan PP penghapusan kredit macet UMKM, Kak? Kak Barimo? Tulisannya di sini Kak Barimo 1, 2, 3. Atau Kak Ani dulu deh. Kak Ani silakan sharing. Ininya voice-nya silakan di unmute. Kak Saniarti Ani. Sudah pernah mendengar sebelumnya, Kak? Ya, untuk ini penghapusan UU PPSK dan PP penghapusan kredit macet UMKM tidak pernah. Tapi yang sering saya lihat di sini penghapusan kredit untuk orang yang sudah meninggal dunia, itu saja. Sedangkan kur retail tidak dihapus walaupun orangnya sudah meninggal. Itu kenapa ya? Tadi saya bingung, tapi kita tidak tahu mau bertanya kemana. Oke, iya, ya mungkin itu nanti jadi salah satu aspirasi juga, karena kalau yang kredit pada umumnya itu memang ada semacam asuransi kematian ya, asuransi jiwa untuk si debitur. Jadi ketika misalnya debiturnya meninggal itu dianggap ininya lunas, hutangnya lunas. Nah, aku nggak tahu di KUR itu karena aku belum pernah mengakses ya. Itu berarti kalau KUR-nya seperti itu berarti memang nggak ada asuransi, nggak ada asuransi jiwa untuk si debitur. Tapi tetap ada potongan. Waktu pengambilannya itu selalu ada potongan. Jadi kita kadang bingung. Cuman kalau untuk bertemu sama orang bank langsung untuk menanyakan hal itu, kayaknya tidak akan pernah bisa. Karena orang sibuk. Jadi kita terima aja seperti kata Mbak tadi, kita terima aja bagaimana peraturan bank itu. Sedang untuk kita bertanya atau kita tahu kenapa kita sampai terus aja masukkan itu, walaupun kemarin waktu pencairan itu segalanya ada potongan-potongan dari 25 juta jadi 22 juta, itu memang betul. Waktu debiturnya itu meninggal, nasabahnya meninggal, dia masih lanjut untuk bayar. Iya, jadi menjadi warisan ya. Kemana uang potongan kemarin itu? Nah, itu kadang kita tidak paham, cuman kita tidak tahu mau ngadunya kemana. Seperti itu mungkin. Iya, memang mungkin tidak masuk dalam asuransi, tapi kenapa potongannya sama gitu? Ya, memang kita perlu kritis ya dalam setiap menerima kayak semacam kesepakatan, termasuk kesepakatan pinjam meminjam dari bank maupun lembaga keuangan lainnya. Karena kalau nggak kritis pasti kita terjebak. Karena saya pernah mengalaminya. Dan ya. Ya semoga aja ada ruang-ruang khusus sih ya ketika nanti misalnya Kupena memulai langkahnya untuk berdialog dengan para pihak yang mempunyai power dan juga
tentunya nanti ke orang-orang pengambil kebijakan. Sangat mungkin pemerintah mungkin bisa memfasilitasi pertemuan kita dengan lembaga kayak OJK atau Kemenkop ataupun mungkin lembaga keuangan ya, yang terkait dengan pendanaan kita gitu. Dan juga seperti kata Mbak tadi, ada saya tulis tadi di komen, benar sekali dibilang itu yang Mbak Iren ya, banyak kejadian yang seperti kata Mbak Iren ucapkan tadi itu. Mbak Iren tadi ngomong apa, kalau ada sesuatu yang kita apa istilahnya kita terlalu kritis dengan pihak bank atau apa, takutnya background kita yang kedepannya nanti itu yang di blacklist. Iya, bukan karena kita kredit macet atau apa, cuman karena mungkin kita terlalu kritis atau ini, sedangkan kita sangat butuh pendanaan itu. Nah, itu yang bikin kita juga jadi diam aja, terima aja gitu. Betul kata Mbak Iren, itu banyak sekali kejadian itu. Iya, iya. Nasibnya orang kritis. Ya. Iya. Tapi kalau kita nggak berjuang, diem aja juga sama aja ya Bu, ditindas. Kadang katanya begini, kalau Ibu nggak mau juga nggak apa-apa, masih banyak yang mau gitu. Coba lain katanya. Ya, ya itu pilihan lah Bu. Kita mau diam ditindas atau apa namanya? Ketika ditindas kita harus bergerak ya. Makanya kita membangun jejaring. Biar yang apa kelihatan adalah kekuatan jejaringnya, bukan individu. Betul. Kita takut kalau berjuang sendiri. Iya, makanya harus bareng-bareng kan, kolaborasi kan. Cari yang senasib perjuangan. Iya, betul. Oke, terus ada Bambu Official. Bambu Official, halo Kak. Boleh saya tanya untuk sharing ya, silakan sharing. Apakah pernah mendengar UU PPSK dan PP penghapusan kredit macet UMKM? Halo Kak Bambu Official dan Kak Rois mungkin? Kak Rois Home Design. Halo? Ini yang nggak mau buka kamera, nggak mau pada sharing ya. Oke, nggak apa-apa. Kalau begitu, saya coba sampaikan sedikit. Ini sharing juga ya sifatnya ya teman-teman, karena saya juga bukan orang expert terkait dengan undang-undang dan peraturan pemerintah ini, tapi alangkah baiknya kita saling sharing, baik sharing pengetahuan maupun sharing pengalaman gitu ya. Semoga dan ini tujuannya memang kita nanti akan bertanya kepada ahlinya gitu ya. Dalam hal ini Pak Jokowi pada masa kepemimpinannya itu menjadi landasan untuk menerbitkan UU dan PP. Tentunya kita butuh masukan dan arahan beliau. Oke, saya lanjut ke presentasi tadi. Ya. Masih bisa lihat ininya? Gambarnya? Masih, Kak. Masih ya? Sebentar, tapi kok saya nggak bisa menggerakkan ya? Nambah, Kak. Nambah informasi, Kak. Ini, korelasi Kupena ini. Bisa dilihat? Oke, Kak. Bisa? Bisa. Oke, jadi saya ingin sharing bagaimana korelasi atau keterhubungan Kupena ya, Kupena kita dengan Undang-Undang PPSK dan PP penghapusan kredit macet UMKM. Jadi perlu teman-teman ketahui, kita semua ketahui bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan ini mengatur mengenai ekosistem sektor keuangan yang meliputi berbagai hal. Salah satunya adalah akses pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah, dan juga lembaga pembiayaan ekspor Indonesia. Nah,
undang-undang ini sebenarnya mereformasi sektor keuangan ya dengan mengatur kelembagaan dan stabilitas sistem keuangan yang pada intinya itu sebenarnya salah satunya ingin katakanlah memberikan peningkatan kepercayaan masyarakat dan juga akses para UMKM gitu ke bidang keuangan gitu ya. Nah, undang-undang ini kemudian dilengkapi pada masa pemerintahan Pak Prabowo itu dengan aturan pelaksananya atau dengan peraturan presiden ya. Yang dikukuhkan melalui PP nomor 4 tahun 2024 kemarin tentang penghapusan kredit macet UMKM. Nah, antara UU dan PP ini itu memiliki korelasi dalam hal kebijakan keuangan, terutama terkait dengan stabilitas sektor keuangan dan dukungan terhadap UMKM. Beberapa korelasinya ya antara UU dan PP ini itu sebagai berikut teman-teman. Yang pertama, landasan regulasi dalam sektor keuangan. Jadi UU PPSK itu memberikan dasar hukum untuk penguatan sektor keuangan termasuk pengaturan mengenai perbankan dan perlindungan konsumen ya. Pasar modal juga fintech dan perlindungan konsumen. Dan PP-nya itu berfokus pada kebijakan khusus terkait penghapusan kredit macet UMKM yang merupakan bagian dari upaya pemulihan ekonomi dan penguatan sektor keuangan. Jadi PP ini memang spiritnya adalah untuk pemulihan ekonomi khususnya UMKM ya. Gitu karena dengan adanya kayak BI checking gitu-gitu ya, itu yang mungkin kemarin disebabkan oleh berbagai bencana misalnya COVID gitu ya. Itu membuat UMKM terpuruk dan ketika dia membutuhkan pendanaan itu tidak bisa pulih namanya gitu. Jadi melalui PP ini itu ingin mencoba membantu para UMKM yang terkena dampak katakanlah nama baiknya ya jadi tercoreng, itu ingin dipulihkan gitu. Kalau misalnya ada dasar hukumnya, ada dasar kebijakannya kan perbankan itu juga nggak takut gitu ya, karena sebenarnya perbankan juga takut untuk menghapus kredit macet para nasabahnya gitu. Nah, kemudian korelasi yang kedua itu dukungan terhadap UMKM. Jadi Undang-Undang PPSK ini menegaskan pentingnya inklusi keuangan dan akses pembiayaan bagi UMKM gitu ya. Kemudian PP-nya itu merupakan implementasi konkret dari kebijakan yang bertujuan untuk meringankan beban UMKM dengan menghapus kredit macet tertentu. Memang ini ada S dan K-nya ya, syarat dan ketentuannya. Sehingga mereka bisa kembali mendapatkan akses pembiayaan. Jadi setelah katakanlah nama baiknya dipulihkan, itu tentunya harapannya itu bisa mendapatkan akses pembiayaan lagi. Yang ketiga adalah manajemen risiko dan stabilitas keuangan. Jadi UU PPSK itu mengatur kebijakan makro ya untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, termasuk mitigasi risiko kredit macet di sektor perbankan. Sedangkan PP-nya itu membantu perbankan dan lembaga keuangan dalam membersihkan portofolio kredit bermasalah gitu ya, yang terutama adalah UMKM. Nah, ini juga mengatur kewenangan dan koordinasi antar lembaga. Jadi UU PPSK memperkuat peran OJK, BI, dan LPS dalam mengawasi sektor keuangan. Jadi biar maksudnya para perbankan ya ataupun lembaga keuangan itu tidak semena-mena gitu loh. Tadi kayak kasusnya Kak Ani dan Kak Madutila itu kan biar mereka itu menerapkan kebijakan juga nggak sewenang-wenang, karena memang ada dampaknya. Dulu BNI Syariah itu kan juga menerapkan kayak denda, meskipun syariah tapi kok ada denda. Kemudian
dari kebijakan UPPSK secara tidak langsung itu sekarang mengubah wajah syariah, tapi ya tetap ada sih, cuman dulu ada ini sih, ada ada kaceknya gitu loh dengan UPPSK ini. Kemudian PP-nya itu melibatkan kementerian dan lembaga terkait dalam implementasi penghapusan kredit macet UMKM. Nah, ini yang harus kita akses, update informasinya gimana sajane gitu ya. PP ini tepat sasaran apa enggak gitu kan. Jadi kita saatnya bersuara biar kebijakan tersebut implementasinya itu tepat sasaran gitu loh teman-teman. Sebentar, kayaknya ada teman-teman yang masuk, saya ini dulu izinkan dulu. Sebentar. Tadi mana sih? Oke, izinkan dulu. Oke. Nah, jadi secara keseluruhan PP nomor 47 ini dipandang sebagai implementasi kebijakan yang selaras dengan tujuan UU PPSK ya, khususnya dalam memperkuat sektor keuangan dengan meningkatkan resilience UMKM dan mengurangi tekanan kredit macet di lembaga keuangan. Jadi apa saja kepentingan KUPENA yang sudah terakomodir dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 ini, dan ini ya PP-nya ya, itu ada beberapa, dan ini harus kita cek apakah peluang tersebut benar-benar bisa kita peroleh atau enggak gitu kan. Yang pertama adalah akses pembiayaan yang lebih luas. Jadi dengan adanya UU PPSK dan PP nomor 47 itu ada inklusi keuangan untuk UMKM. Nah, makanya tadi ketika teman-teman sharing, KUR juga sama aja gitu kan, hanya besaran suku bunganya. Nah, kita cek apakah antara spirit undang-undang dan PP itu sudah relevan dengan implementasinya di lapangan gitu. Dan ini bisa menjadi bahan temuan yang bisa kita aspirasikan atau sampaikan. Sangat mungkin mereka sebenarnya butuh masukan kita gitu. Implementasinya sebenarnya itu seperti apa yang kita rasakan. Jadi UU PPSK ini mengamanatkan peningkatan inklusi keuangan, termasuk UMKM yang dimiliki dan dikelola oleh perempuan. Artinya ini harusnya ada prioritas ya, ada prioritas bagi UMKM perempuan untuk mendapatkan akses modal dan kredit dengan skema yang lebih ramah gitu ya. Seperti misalnya ya pembiayaan berbasis gender atau kredit usaha berbunga rendah. Kemudian itu ya, mudah, murah ya, dan ramah gitu. Nah, itu kan biar tidak menjadi slogan itu gimana gitu loh. Kita kan perlu advokasi gitu. Kemudian penguatan kredit dan jaminan UMKM. Jadi dengan adanya UU PPSK itu kayak skema penjaminan kredit bagi UMKM perempuan. Ini juga diharapkan membantu UMKM ekspor perempuan yang sering menghadapi kendala jaminan ya saat mengajukan pinjaman. Yang harapannya yo ora usah ono jaminan yang susah gitu ya. Apakah mungkin? Nah, ini makanya kita perjuangkan gitu. Kalau tadi sih Mbak Ovi sharing ya sama aja dengan skema di perbankan lainnya gitu. Kita coba gitu. Dengan UU ini, UU dan PP ya. Terus dukungan terhadap pendanaan berbasis syariah dan fintech. Adanya penguatan sektor keuangan syariah dan fintech dalam undang-undang itu memungkinkan UMKM perempuan ekspor mendapatkan alternatif pembiayaan, terutama bagi mereka yang ingin menghindari sistem bunga tinggi dari perbankan konvensional. Jadi ada pendanaan berbasis syariah dan fintech. Dan tadi mungkin ada angel ya, angel pendanaan gitu. Nah, kemudian itu tadi peluang ya, peluang bagi kita KUPENA itu di dalam Undang-Undang PPSK. Terus apa peluang kita di dalam
apa namanya, di dalam PP 47. Nah, yang pertama adalah peluang pemulihan usaha, teman-teman. Jadi, jika UMKM perempuan ekspor mengalami kredit macet, kebijakan dalam PP ini memungkinkan penghapusan utang tertentu yang memenuhi syarat. Artinya ini memberi peluang bagi kita yang ada masalah dengan kredit macet itu untuk memulai kembali usaha dan mengakses kembali pembiayaan perbankan. Kemudian pemulihan reputasi kredit, gitu ya. Jadi di dalam PP ini, ini ya, jadi kredit macet kan pasti merusak reputasi usaha ya dalam sistem perbankan. Nah, dengan kebijakan yang ada dalam PP 47 ini, UMKM perempuan ekspor itu bisa mendapatkan peluang rehabilitasi kredit sehingga tidak lagi masuk dalam daftar hitam sistem keuangan gitu. Spiritnya seperti itu. Kemudian selanjutnya kemudahan akses kredit baru. Jadi setelah kredit macet dihapus, UMKM perempuan ekspor memiliki kesempatan baru nih untuk mendapatkan pinjaman ataupun modal kerja yang dapat digunakan untuk meningkatkan daya saing di pasar global gitu. Kemudian perlindungan dan keberlanjutan UMKM perempuan dalam ekspor ya, dari kedua kebijakan baik UU maupun PP. Yang pertama adalah dukungan bagi UMKM berorientasi ekspor. Jadi Undang-Undang PPSK mendorong skema pendanaan khusus bagi UMKM ekspor, termasuk ya akses ke fasilitas trade finance, subsidi ekspor, dan skema pembiayaan ekspor yang lebih fleksibel. Nah, aku nggak tahu nih teman-teman sudah pernah mendengar program-program ini apa enggak? Atau mungkin sudah ada yang mengakses program-program ini apa enggak? Karena program-program ini itu ternyata ada di dalam amanah Undang-Undang PPSK, tapi mungkin karena informasi nggak nyampe gitu, atau mungkin dalam implementasinya kok sulit, jadi ya sama aja, cuman sekedar kebijakan yang tidak berguna buat kita gitu. Nah, nanti kita cek. Nah, kalau ini sebenarnya bisa dilakukan, ini sebenarnya sangat membantu UMKM perempuan ya, yang ingin memperluas pasar ke luar negeri. Kemudian yang kedua, mekanisme perlindungan konsumen keuangan. Jadi UMKM perempuan ekspor yang sering mengalami kendala dalam layanan perbankan juga mendapatkan perlindungan lebih dalam undang-undang, termasuk mekanisme pengaduan jika mengalami ketidakadilan dalam akses keuangan. Tadi yang disampaikan oleh Bu Ani dan Bu Mardotila ya, Kak Ani dan Kak Mardotila itu harusnya itu terjawab dengan dua kebijakan ini. Tapi ya nggak tahu ya, makanya kita harus cari tahu realitanya gimana gitu. Terus yang selanjutnya dukungan literasi keuangan dan digital. Jadi Undang-Undang PPSK menekankan literasi keuangan dan digital ya. Yang ini tentunya sangat penting bagi UMKM perempuan ekspor agar kita dapat pembiayaan digital ya, fintech ataupun pembiayaan lainnya gitu. Yang ini terkait dengan ekspor. Jadi seharusnya UMKM perempuan ekspor ini ya, kita ini itu diuntungkan oleh adanya Undang-Undang PPSK dan PP 47 dalam beberapa aspek ya, seperti akses modal yang lebih luas, dukungan pembiayaan ekspor, penghapusan kredit macet, serta perlindungan dalam sistem keuangan. Jadi kombinasi regulasi UU dan PP ini itu membuka peluang bagi UMKM untuk lebih berkembang global tanpa membebani masalah keuangan yang mengatur usaha mereka. Ini secara katakanlah tertulisnya kebijakan di atas kertas. Nah, tapi bagaimana realita implementasinya? Justru ini yang harus kita perjelas dan kita akses gitu teman-teman. Karena sangat penting ya, saya mengalami banyak hal yang terkait dengan kedua undang-undang ini, dan kita perlu juga ya sharing sesama perempuan. Saya yakin pengalaman kita itu sangat kaya dan bisa merubah kebijakan gitu. Paling enggak dari kebijakan yang sudah bagus ini, spiritnya atau tujuannya, itu kita bisa bantu menyampaikan agar implementasinya tepat gitu. Bahkan kalau bisa kita bisa mengaksesnya.
Seperti itu sih teman-teman, sekilas sharing saya ya tentang pentingnya kita perlu ikut bersuara selaku UMKM yang juga kita sudah punya kontribusi banyak ke negara ya dengan ekspor-ekspor kita, tapi kita masih mengalami ketidakadilan gitu ya. Nah, di sisi lain ada undang-undang yang ingin membantu, tapi mungkin dalam implementasinya nggak tahu gitu. Jadi singkatnya, Kupena ini saya berharap sih kita bisa melakukan upaya jangka pendeknya terlebih dahulu yang memang terkait dengan kebijakan yang sudah ada. Kalau tadi masalah akses-akses program atau perbankan lainnya, kalau saya pikir kalau menurut pengalaman advokasi memang itu akan mengikuti ya seiring dengan kebutuhan dan keberhasilan kita dalam proses advokasi. Kita coba dulu. Tapi aku nggak tahu teman-teman pendapatnya gimana, setuju apa tidak dengan langkah yang terdekat ini? Bisa dicoba, Elis. Kita coba semuanya, kenapa enggak, ya kan? Ya, setuju juga sih, Kak. Tapi kalau kalau di BIC nama saya bagus, Kak. Karena setiap saya ke perbankan selalu lunas sebelum terakhir. Itu maksudnya jatuh temponya bulan 12, bulan 11 saya sudah lunas gitu. Untuk pribadi. Ini cuma permasalahan saya ini adalah sertifikat rumah saya ini yang dipinjam gitu. Jadi letak kesalahannya petugas bank, sistem yang mensurvei, kedua penyelia sama dulu itu yang survei ke rumah sama penyelianya itu, saya butuh 40. Oh, tanahnya ibu cuma dapat 30. Loh, gimana Kak, minta tolong sekiranya dapat 40. Oh, tidak bisa Bu, cuma 30. Coba ibu pinjam punya saudara. Akhirnya saya pinjam. Selisih 1 bulan, kemudian bule ini pinjam kembali punya saya. Karena menjual tanahnya yang itu masih di KUD, sertifikatnya di KUD, ditahan karena itu tadi ada yang belum lunas 1 orang. Akhirnya dipinjamkan ke orang yang beli tanah itu. Akhirnya kok dapat 100 juta, diajukan 100 juta, cair 95. Akhirnya saya komplain. Mbak ke penyelianya, kok ini bisa dapat sekian, sedangkan saya kok dapat sekian, dulu kok tidak boleh. Seandainya Mbak bolehkan saya dapat 40, kan tidak mungkin saya pinjamkan. Nah, itu tidak mau dikritik begitu petugasnya. Permasalahannya itu, akar permasalahannya, setiap saya komplain permasalahan itu ke bank, petugas tidak mau. Akhirnya cuma di rolling, dipindah kemana gitu. Penaltinya bagi petugas. Itu kenyataan di lapangan memang sering. Saya baca undang-undang begini, misalkan di laptop, kenyataannya di lapangan itu kadang ya 180 derajat, loh kok beda? Begitulah, mungkin kenyataan di lapangan itu sering kita mengalami seperti itu, Kak. Iya, artinya memang kebijakan belum bisa terimplementasikan dalam praktek di lapangan kan. Nah, itu fungsinya advokasi dari praktek di lapangan, temuan di lapangan seperti apa kita sampaikan. Dan memang disampaikannya kepada orang-orang yang punya kekuatan gitu loh. Kalau disampaikannya misalnya Ibu Kak Mardetilah ini mengalami masalah ini, disampaikannya ke saya nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau disampaikannya ke pihak-pihak yang punya kewenangan, mungkin ya bisa mengubah situasi gitu. Apalagi disampaikannya secara bersama-sama. Ya. Amin. Mudah-mudahan jadi solusi, Kak. Iya.
Oke, teman-teman yang lainnya, gimana menurut teman-teman agenda kita ini? Apakah memungkinkan dilakukan dan siapa aja yang ingin bersilaturahim, ikut bersilaturahim ketika surat kita nanti diterima dan disetujui untuk diagendakan bertemu dengan beliau, Pak Joko Widodo. Apakah tanggalnya sudah pasti, Kak? 20 itu, 20 Februari. Belum. Jadi tanggal 20 itu hanya usulan saja, tapi sangat mungkin berubah. Poin pentingnya adalah apakah teman-teman kayak setuju atau memiliki pendapat positif terkait dengan agenda pertama kita ini. Terus yang kedua, apakah atau siapa saja yang berkenan ikut nantinya ketika surat ini diterima. Saya ikut, Mbak Elis. Oke. Insya Allah kalau tidak tanggal 20, insya Allah bisa, Kak. Nah, soalnya 17, 18, 19, 20 masih ada acara ke Bali. Ya, biasanya memang kita itu bentrok ya. Oke, ya semoga aja nanti kalau tempat sih seharusnya di rumah beliau ya, di rumah Pak Jokowi. Di Kutai 1 Solo. Kalau terkait dengan waktu ini yang belum kita ketahui kapan beliau itu berkenan menerima kita. Jadi kalau misalnya beliau sudah menentukan waktu, mau nggak mau kita yang harus manut, yang harus menyesuaikan. Kalau misalnya kita pas berada di luar kota, ya mungkin bisa diwakilkan gitu ya, seperti itu. Mbak Elis bisa ada tambahan nggak selain itu? Selain masalah, ya, karena gini, menurut saya sebagai eksportir ini kita tuh nggak hanya pendanaan yang kita butuhkan. Sebenarnya saya ngelihat juga, jadi kita sebenarnya punya hasil yang bagus-bagus gitu, UMKM tuh bagus-bagus, cuma kita selalu kapasitas kita belum terlalu besar gitu, karena kita, dan kalau misalnya kita mau besar itu kan juga sesuatu yang ini ya, dan kemudian kita selalu dianggap itu terlalu mahal. Kenapa kita mahal? Karena memang kita bikinnya sedikit. Kalau kita bikinnya banyak, kita produsen besar, tentunya jadi ini ya. Tapi di satu pihak, coba kalau kita balikan di luar negeri barang luar negeri masuk ke kita itu mahal. Tapi kenapa selalu barang Indonesia mau masuk luar negeri, pada kita punya ciri khas tersendiri pun mereka menekan harga kita gitu. Nah itu sebenarnya advokasi itu yang penting, bahwa kita itu jangan terlalu, kalau kita misalnya contoh nih masalah singkong itu, sampai betapa petani itu ditekan seperti itu dengan supaya harganya murah sekali. Nah akhirnya kan yang kena juga dampaknya yang itu. Makanya kalau saya sebenarnya saya lebih suka ke ekspor. Saya berharap itu kita bisa dengan harga yang lebih baik, supaya saya tidak usah menekan petani gitu. Oke. Yeah. Jadi poin tambahan yang ingin disampaikan oleh Kak Iren apa, Kak? Jadi saya pengen kalau bisa sih ada terus terang saya sebenarnya ikut IFI ya Bu ya, saya sudah ikut IFI, Indonesia Food Innovation yang dari Kementerian Perindustrian. Cuma kan sekarang ini gara-gara ada budget ini kayaknya jadi agak sedikit, itu sebenarnya mestinya saya tuh dapat fasilitas untuk bisa pemesinan gitu ya. Saya bisa dapat bisa memproduksi jauh lebih besar gitu. Karena untuk kalau misalnya ekspor itu kalau udah bagus itu kan pasti mereka butuh besar. Nah, saya kan butuh permesinan. Nah, tapi karena budgeting yang sekarang ini kan jadinya saya juga bingung mau minta bagaimana gitu. Nah, apakah ada nggak? Karena permesinan itu bagi kita itu mau nggak mau adalah salah satu yang untuk kita bisa berproduksi yang besar. Bukan hanya keuangan itu, tapi permesinan juga. Dan kalau kita mau beli mesin juga, nggak ada nih pendampingan nih, beli mesin yang mana yang bagus, bagaimana ya. Itu kan susah ya. Oh mesin, akhirnya kita beli mesin, coba-coba gagal. Saya sampai berulang kali beli mesin itu tidak berguna gitu. Padahal udah mengeluarkan uang yang banyak, kita beli mesin ini,
karena gini, kita pengennya buatan lokal supaya lebih mudah kan konteksnya. Tapi buatan lokal itu kadang-kadang tuh tidak bertanggung jawab. Kalau tidak berguna ya udah aja jadinya nggak mau memperbaikinya. Padahal kan mestinya dia harus sampai itu kita udah membeli itu bisa dimanfaatkan dengan maksimal oleh kita gitu. Akhirnya saya beli-belinya keluar juga, luar negeri gitu, ekspor juga dari China gitu. Nah itu yang sebenarnya agak miris juga sih kalau misalnya pemerintah itu mau memang membesarkan ekspor, itu harus adalah yang misalnya memikirkan peralatan permesinan untuk kita gitu loh. Gitu. Jadi nggak hanya pendanaan, permesinan itu juga penting banget karena mau nggak mau kita harus bisa besar dan kita bisa harga kita menekan efisiensi itu ya pakai mesin gitu. Itu sih. Dan memang masih banyak lagi tapi yang penting ya gitu ya selain pendanaan gitu. Oke, terima kasih. Iya, makasih Kak Iren. Jadi kalau di dalam program Kupena itu ada yang namanya pengembangan produk inovatif dan berkelanjutan. Nah, kegiatan utamanya itu pendampingan dalam desain produk dan packing untuk pasar global, yang itu juga banyak dikeluhkan ya. Kemudian pelatihan inovatif berbasis teknologi dan keberlanjutan, serta kolaborasi dengan institusi riset untuk pengembangan produk baru. Nah, memang tidak bisa dispesifikasikan harus terkait belum bisa dispesifikasikan terkait dengan misalnya mesin yang bisa difasilitasi oleh pemerintah karena memang itu sudah ada programnya di pemerintah ya, dan itu memang tidak hanya ekspor sih, non ekspor juga bisa mengakses itu. Tapi mungkin yang saya tangkap adalah maksud Kak Iren adalah di Kupena ini secara khusus mungkin diberi kayak semacam kuota gitu ya untuk mengakses program-program tentang perlengkapan atau peralatan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan ekspor gitu ya. Betul. Ya, artinya itu ada dalam inovasi berbasis teknologi gitu yang juga bisa difasilitasi. Ya, cuman memang proses advokasi nggak bisa cepat dan nggak bisa sekaligus Kak. Kalau seperti itu biasanya akan bias. Kalau strategi advokasi itu harus tajam. Jadi tajam satu persatu. Mana dulu tombol yang harus ditekan, dan dari tombol yang ditekan itu harapannya tombol yang tepat bisa memiliki efek bola salju gitu ya. Kalau ini kan ada payung hukumnya nih, dan Pak Prabowo lagi gencar-gencarnya untuk ibaratnya cari validasi ya dari masyarakatnya, dari rakyatnya, bahwa kebijakan mereka itu sudah membantu ya rakyatnya, dalam hal ini adalah UMKM. Nah, dari kebutuhan validasi ini kita coba maju gitu. Nah, ini kalau menurut pengalaman saya adalah strategi advokasi yang harusnya cukup bisa berhasil gitu. Nah, nanti itu akan mengikuti kalau akses kita sudah terbuka ke orang-orang yang penting ya, itu ibaratnya nek wis kenal, nek wis deket itu ngomong apa wae ki enak gitu loh. Termasuk kayak misalnya gimana sih kita coba dong difasilitasi lebih khusus terkait teknologinya yang dibutuhkan oleh UMKM perempuan yang berorientasi ekspor gitu Kak. Tapi memang itu sudah terpotret ya. Jadi apa yang disampaikan Kak Iren itu sudah terpotret sih di ini pengembangan produk inovatif dan berkelanjutan gitu. Oke, makasih Kak Iren, bagus banget. Nanti kita bersama-sama ya dalam proses ya. Ya. Oke, lainnya teman-teman kita batasi sampai jam 21 ya. Ini udah jam 20:52, jadi ada 8 menit lagi. Teman-teman bisa menyampaikan sesuatu sebelum saya tutup. Ada? Semoga nanti di ACC lebih dari tanggal 20, Kak.
Kak Madotila, Kak Ani ya? Marda. Oh, Kak Saya Marda. selalu di NTB. Saya di NTB. Oh iya ya, nggak apa-apa, nanti mungkin bisa hybrid lewat ya, Google. ada online-nya juga. Saya Baik. berharap nanti Kupena bisa ada pendampingan untuk kelanjutan ekspor. Oke, amin. Ya, kalau saya selaku inisiator nggak berani janji banyak ya, teman-teman ya. Saya dalam hal ini sebatas menginisiasi dan kita bersama-sama untuk bergerak bersama. Dan saya membantu untuk mensistematisasi semua kebutuhan dalam langkah-langkah kolaborasi dan advokasi. Jadi jangan berharap banyak kepada saya, karena saya bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa, tapi kita berharap banyak pada gerakan bersama ini agar memiliki dampak dengan banyak kebijakan. Seperti itu. Jadi yang lebih penting adalah gerakan bersama. Maka dari itu, dari langkah pertama dan terdekat ini kita butuh kekompakan, teman-teman. Butuh kekompakan untuk paling enggak kita kenalan dulu lah dengan, terus terang aja ya, orang yang saat ini masih berpengaruh itu Pak Joko Widodo. Kalau dari ini apa namanya peta politiknya ya, meskipun beliau sudah nggak lagi menjabat sebagai presiden secara resmi, tapi masih berpengaruh dan kebetulan juga dekat di Solo, kemudian orangnya juga beliau enak ya setahu saya ya. Semoga aja nggak berubah gitu ya. Kemudian saya punya kedekatan dengan Bu Iriana, semoga aja ini menjadi langkah yang memudahkan di awal dan membuka pintu-pintu peluang selanjutnya gitu. Amin. Itu Kak. Jadi gimana ini bisa kita bungkus ya sebagai agenda pertama Kupena, teman-teman? Ya, oke. Siap. Siap. Saya insya Allah ya. Oke. Ya, Kak, mau tanya nanti kalau jadi itu kita kumpulnya di mana ya tadi ya? Langsung di Solo atau? Oke, itu nanti secara teknisnya kita akan bahas di grup ya teman-teman. Oh iya. Tapi yang jelas itu akan ditentukan oleh di mana Pak Jokowi menyetujui tempat untuk kita bisa silaturahim. Apakah di rumah beliau ya yang di Jalan Kute 1, ataukah mungkin di Jakarta, ataukah mungkin di mana, saya kurang tahu. Nah, nanti setelah dapat info, kita sharing dan kita beri ketemunya. Kalau misalnya di rumah beliau ya berarti mau nggak mau kita akan kumpul di Solo ya. Mungkin untuk titik temunya bisa di sekretariat ya, sekretariat sementara, karena biar nggak terlalu rempong ya, kantor saya sediakan sebagai sekretariat sementara. Kalau teman-teman nanti ada yang berkenan menyediakan tempat yang representatif, itu alhamdulillah banget. Ya, kalau rumah saya dengan Pak Jokowi itu deket lah, paling 20 menit kalau pakai mobil. Gitu. Siap, Kak. Jadi di Solo atau sekitar Solo Raya lah. Itu kira-kira semoga lancar nanti. Oke, Kak Yana. Kok baru ini membuka? Tadi lagi rempong kameranya. Oh gitu. Iya, baiklah. Ya, nah ini ada rekamannya, jadi nanti kita bisa share ke grup, tapi biasanya rekamannya kalau Google Meet itu 1 hari setelahnya. Jadi nggak bisa langsung malam ini, tapi besok ya. Besok nanti saya share. Terus nanti saya akan share juga bagaimana respon dari pas pampres lagi. ajudan Pak Jokowi. Itu. Oke, baik. Jadi kesimpulan
meeting pertama kita kali ini, yang pertama adalah menyetujui bahwa silaturahmi ke Pak Joko Widodo menjadi agenda pertama atau agenda terdekat dari Kupena ya teman-teman. Terus kemudian yang kedua, nanti siapa saja yang akan berkenan ikut, nanti didaftar aja di grup ya, tapi memang untuk waktu dan tempat siap-siap aja, menyesuaikan. Gitu ya teman-teman. Dan selanjutnya kita bergulir aja, karena kita sudah ada agenda strategis, tapi kan dalam pelaksanaan itu butuh konsentrasi, butuh energi dan lain-lainnya teman-teman. Jadi kita lakukan yang ini aja lah, yang kayaknya strategis tapi mudah gitu. Oke. Demikian meeting kita malam ini, karena sudah hampir jam 21 ya. Saya akhiri. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Insya Allah dengan kolaborasi yang baik, menyatukan kekuatan dan juga menyatukan pengalaman perempuan, maka kita bisa merubah situasi agar lebih berpihak ataupun lebih memberikan peluang-peluang pengembangan kepada kita semua selaku UMKM yang dipimpin oleh para perempuan dan berorientasi ekspor. Dari saya, sekali lagi terima kasih dan meminta maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Akhirul kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat malam. Izin saya tutup rekamannya dan saya tutup ya. Ya. Nah, bagi teman-teman yang mau order kaos keren, silakan bisa di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada. Caranya tinggal ketik saja Muhammad Ervando ya. Nah, teman-teman tinggal pilih untuk kaos-kaos kerennya. Kemudian yang cocok langsung saja di order untuk kaos-kaos kerennya ya. Bisa di order satuan, lusinan ataupun borongan, silahkan bebas. Nah, berikut ini saya kasih rangkumannya ya. Nah, teman-teman ketik saja di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, ketik Muhammad Ervando. Nah, kemudian juga tersedia kaos lengan panjang dengan desain-desain keren. Tinggal teman-teman pilih di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada. Cuman untuk kaos lengan panjang ketiknya Vando Official Shop ya. Spesial untuk kaos lengan panjang, bisa untuk pria maupun wanita. Nah, untuk wanita yang berjilbab sangat cocok ya, karena pakai lengan panjang tersedia juga, dan tentunya dengan desain-desain kaos yang keren, kekinian. Nah, silakan teman-teman bisa ketik di Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada, ketik saja Vando Official Shop.